sebagai pembicara pertama nanti Profesor Gorky Sembiring. Sebelum Pak Gorky memulai, izinkan saya membacakan CV beliau. Pak Gorky Sembiring ini profesor Universitas Terbuka dalam bidang manajemen pendidikan jarak jauh. Apabila Bapak Ibu bisa browsing di Google misalnya, tentu akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap mengenai Profesor Gorky Sembiring. Saya akan meng-highlight Pak Gorky, mohon izin. Saya akan meng-highlight saja hal-hal yang luar biasa ya Pak Gorky. Semuanya luar biasa, tapi akan saya sampaikan hal yang super luar biasa di Pak Gorky ini. Satu yang luar biasa adalah Pak Gorky ini peraih 7 gold medals IOU Conference. Beberapa di antaranya consecutively secara berurutan. Jadi mungkin Pak ini bisa masuk MURI ya, rekor Indonesia. Kemudian dari tahun 2013 sampai 2020 Pak Gorky sudah menghasilkan 31 karya ilmiah. Dia juga menulis buku Menjadi Guru Sejati. Kalau profesi Pak Gorky selain dosen di Universitas Terbuka, beliau juga sebagai host program TV radio, kemudian moderator acara seminar conference, MC, dosen, instruktur, motivator, penghibur, entertainer, kemudian narasumber, dan satu hal yang menarik, kegemaran lain adalah urusan domestik seperti cuci setrika, ngurus kebun, kolam piaraan, dan gym dan sauna. Baik Pak Gorky, sebelum Pak Gorky masuk, saya ingin memberitahu peserta bahwa selama paparan Pak Gorky dengan judul Development of Models and Strategies in an Online Learning Setting, Trace from User Perspective, para pemirsa, para hadirin bisa mencatat pertanyaan, kemudian bisa mengajukannya dalam fitur dengan menggunakan fitur My Questions. Nanti pertanyaan yang paling bagus akan kita tayangkan dan kita siapkan kejutan yang menarik. Baik Pak Gorky, waktu kami persilakan, waktunya sekitar 15 menit dari sekarang Pak. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat terima kasih, kemudian Pak Rektor juga terima kasih, dan Sivitas Akademika Indonesia. Siang ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana baiknya atau idealnya atau utopisnya itu seperti apa sih model atau strategi pembelajaran daring sehingga bisa memenuhi kebutuhan pengguna, dalam hal ini mahasiswa. Online learning is not the following huge thing. It is the now huge thing. Jadi kalau tadi pagi saya mengikuti UGM, Dewan Guru Besar UGM mengatakan bahwa Ibu Tian, salah satu pembicara bersama Pak Nizam, itu mengatakan bahwa mendadak daring katanya dalam beberapa hari atau bulan belakangan ini. Nah, kemudian kita perlu melihat semendadak-mendadaknya itu supaya jangan terlalu jauh dari yang seharusnya, itu yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini. Nah, saya akan maaf. Ya, kita akan mulai. Sepertinya tidak ada perdebatan bahwa manusia Indonesia itu harus cerdas. Demikian juga tuntutan dari abad 21, apalagi dengan adanya yang sekarang ini COVID-19 ini yang membuat kita itu harus lebih dari yang sebelumnya. Mungkin tidak ada perdebatan kita, common interest kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Gampangnya seperti itu. Kalau di beberapa dokumen lain kira 5-10 tahun yang lalu, bahwa Indonesia itu butuh insan yang kamil, yang paripurna. Socially, emotionally, intellectually, physically smart. Atau kalau menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, itu yang disebut dengan golden generation. Atau manusia abad 21. Tidak ada perdebatan tentang ini. Juga tidak ada perdebatan tentang bahwa mencapai itu harus melalui pendidikan. Kayaknya nggak ada perdebatan. Yang mulai ada sedikit perbedaan itu adalah untuk mencapai ke sana, apa dan bagaimana. Nah, kita akan mulai di situ. Sekarang saya akan memulai paling tidak mewakili dari users ultimate expectation and demand. Sebenarnya, apakah itu tatap muka atau jarak jauh, tuntutan itu sama.
Cuma di pembelajaran jarak jauh itu, karena kita punya keterbatasan, keterpisahan, maka tuntutannya itu menjadi harus lebih diperhatikan. Contoh, dari aspek users atau mahasiswa dalam konteks ini, mereka itu menuntut paling tidak 6 hal. Pertama itu, apakah itu mata kuliahnya ditawarkan fully online, blended, ataupun tatap muka misalnya, mereka itu minta good GPA, IPK-nya baik, masa studinya terkendali, selama proses pembelajaran dalam online daring ini dilayani dengan baik, kemudian program-programnya diakreditasi, kemudian diakui di tempat bekerjanya, suatu ketika nanti membuat bangga karena mendapat kemuliaan dalam tanda petik di dalam pembelajaran. Itulah yang diharapkan oleh users. Nah, untuk bisa seperti ini, mahasiswa nuntut program yang Anda buat itu harus fleksibel, accessible, affordable, reliable. Nah, apa bahasa Indonesia tepatnya ini? Mahasiswa itu minta murah, gratis, berkualitas. Pertanyaannya adalah, mungkinkah? Itu jadi pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat. Peduli amat misalnya mereka menuntut utopia seperti begini, utopis seperti begini, tapi kan mau tidak mau ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian bagaimana kita pergi menuju ke tempat yang sama? Paling tidak sampai hari ini, menurut buku yang saya baca, itu udah masuk generasi kelima. Yang disebut dengan Intelligent Flexible Learning Model. Nah, saya tidak akan menguraikan ini apa, tapi yang mau saya katakan adalah, yang diminta fleksibel, accessible, affordable, reliable tadi itu bisa dijawab oleh generasi 5 ini. Mengapa? Itu pertanyaannya kan. Nah, mengapa? Karena kita itu harus memperhatikan apa sebenarnya trait. Trait itu apa? Karakteristik orang belajar sekarang ini. Itu ada 6 menurut Simon. Menurut Simon. Continual suspended certainty, connected specialization, chaotic atau diverse and messy, agak-agak semeraut begitu, kompleksitinya juga tinggi, dan harus co-creation dan continual. Nah, ini kalau tidak pakai generasi kelima tadi itu, maka agak sulit untuk memenuhi fleksibel, fleksibel, accessible, affordable, and reliable. Gampangnya itu murah, mudah, berkualitas. Nah, oleh sebab itu, karakteristik yang seperti ini atau tuntutan yang seperti ini hanya bisa dipenuhi oleh karakteristik of delivery technologies yang seperti ini. Kenapa? Karena hampir semua, apakah dari segi waktu, apakah dari segi tempat, dari segi pace-nya, dan seterusnya, itu yes semua. Nah, jadi fundamennya itu adalah ada tuntutan mahasiswa pada saat yang sama dengan karakteristik pembelajaran yang menuntut firm at the same time acclimatized. Nah, itu ternyata bisa dijawab secara theoretical oleh generasi 5 di dalam online learning ini. Nah, oleh sebab itu, kita akan bertumpu nanti, apapun yang mau dilakukan itu bukan bagaimana saya mengajarkan ini, tapi bagaimana mahasiswa mengerti yang mereka pelajari. Jadi mindset-nya jadi dibalik. Nah, kemudian kita lihat sekarang, sistem pendidikan. Secara umum kan 2 ya. Ada satu disebut dengan open distance, satu dengan classroom atau konvensional atau apapun namanya, hanya mau membedakan bahwa sistem pendidikan itu, bahasa gampangnya ya, walaupun tidak terlalu tepat, bahasa gampangnya itu adalah sistem pendidikan tatap muka dengan media. Nah, dari sejarahnya, di awal-awal itu seperti Pak Ojat tadi sampaikan, correspondence, kemudian ada foundation course-nya, yang tatap muka tadi disebut itu, tapi belakangan ini, itu open distance itu harus, dalam tanda petik harus ya, online, multimedia, kemudian ini diuraikan di dalam bahan-bahan yang digital ada, printed ada, kemudian recorded ada, dan connected juga ada. Bentuknya itu apa? Ada yang modul suplemen, audio video, computer assisted instruction yang broadcast juga, dengan sinkronus dan asinkronus. Nah, ini kalau di zaman sebelumnya, di zaman Pak Nasir sebagai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, beliau itu suka menggunakan cyber university. Apa itu cyber university? Pada saat itu didefinisikanlah, pokoknya kalau bisa membuat digital dan virtual di satu sisi, connected dan network di sisi yang lain, maka itu bisa dikelompokkan sebagai cyber university. Nah, kemudian apakah itu cyber, apakah nanti menyebutnya e-learning, m-learning, ataupun tatap muka murni, ataupun blended, itu pada dasarnya kalau mau disimplifikasi, harus ada service and support. Service and supportnya itu bisa dibagi 3 secara ekstrim, academic, operations, dan management. Di akademik itu ada learning materials-nya, ada student support-nya, ada evaluation system-nya. Di service and support yang operations itu ada yang registration, logistik, dan exams.
Dari segi manajemennya itu human resources-nya, finance-nya sama QA system, quality assurance system. Sehingga kalau saya mau mengambil benang merahnya tadi, tuntutan mahasiswa yang tadi itu flexible, accessible, affordable sama quality tadi itu atau reliable itu bisa dijawab dengan generasi 5 dan generasi 5 seperti apa? Seperti yang tadi itu, sistem pendidikan yang memanfaatkan media, kemudian support sistemnya itu minimal ada di akademik, operations, dan management. Nah, kemudian tumpuan utamanya yang saya buat warna biru ini adalah academic, learning materials, student support, dan evaluation system. Itulah kira-kira sementara ini jawaban bagaimana menyiapkan sumber daya yang tahan banting di abad 21, at the same time bisa mengisi pembangunan menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka dengan sebutan Golden Generation, atau yang beberapa tahun lalu disebut dengan insan kamil atau insan paripurna. Nah, dari sini kita mulai menukik. Sebenarnya secara strategi di akademik dengan di operation dan di manajemen itu harusnya kayak apa sih? Nah, itu pertanyaannya kan berikutnya. Nah, secara ideal dunia ini udah mengakui bahwa learning materials itu kalau dia tidak digital dan tidak interaktif, tidak bisa menjawab yang disampaikan melalui generasi 5 tadi itu nggak menjawab dia. Karena efisiensi sama effectivity dan productivity sama achievement atau performance-nya student itu nggak dapat. Itu dari learning materials-nya. Learning materials itu yang ini tadi, yang ini. Akademik yang biru ya. Kemudian sekarang kita ke student support. Student support-nya itu dia bahwa nanti ada tatap muka ataupun campuran apakah sinkronus atau tidak sinkronus, maka basicnya itu harus fully online dan diverse. Diverse itu misalnya ada orang yang suka disapa baru belajar. Ada orang dia nggak disapa juga oke-oke saja. Ada yang auditif, ada yang visual dan seterusnya. Jadi student support-nya itu selain fully online, apakah nanti sinkronus atau tidak sinkronus, itu dia diverse. Itu dari learning materials dan student support. Nah, learning materials yang dihantarkan digital dan interaktif tadi itu, dan didukung dengan student support seperti ini, maka nanti akan memudahkan kita mengatur dalam tanda petik ya, kinerja, performance mahasiswa itu dalam sistem evaluasinya. Nah, sistem evaluasi apa? Kalau kita belajar dari pasca COVID-19 misalnya, ataupun sekarang ini, yaitu adalah sistem ujian yang dia selain daring juga proctoring. Sehingga tidak ada lagi kendala yang sifatnya itu physical, yang tangible. Karena dia ini semua nanti kan menjadi intangible. Nah, itu dari segi akademiknya. Nah, kita lihat operationnya ini ya. Dari segi operationnya itu, ada yang kita sebut registration, logistik, sama exams. Kemudian dari segi manajemennya itu, ada yang kita sebut dengan human resources-nya, finance-nya, sama quality assurance. Finance ini dalamnya ada facility juga. Nah, untuk bisa membuat program fleksibel, accessible, affordable, reliable tadi itu dengan generasi 5 tersebut, maka selain yang ini tadi, learning material, student support, evaluation system itu hebat seperti ini, maka registration logistik dengan human resource finance dan QA-nya itu juga harus hebat juga. Idealnya itu atau cita-citanya semua online learning supaya strategi model dan hasil akhirnya baik itu dia mengerjakan semua ini itu real time dan juga dia zero defect. Nah, sampai di sini maka tidak punya jawaban lain kecuali mainannya pembelajaran daring ke depan. Apakah itu institusinya besar, setengah besar, dunia, kecil, dan sebagainya, walau hanya satu tingkat universitas, maka nanti yang namanya real time zero defect untuk human resource finance QA, registration, logistik, exams, demikian juga learning material, student support, dan evaluation system, itu nggak ada cerita lain kecuali 6 hal besar ini. Jadi ke depan itu, model dengan strategi itu, apapun pilihan kita, andalannya itu yang pertama super apps. Kemudian memanfaatkan big data, semua harus Internet of Things, memanfaatkan semaksimal mungkin artificial intelligence. Kenapa? Karena online proctoring misalnya ya. Kemudian bagaimana membangun digital interaktif learning materials. Itu kan mainannya di sini semua. Dan tidak bisa lagi seperti tidak memanfaatkan cloud technology. Nah, kalau ini saya berandai-andai, seandainya saja kita mau melihat apa yang diminta siswa tadi itu kan jelas itu. Dia maunya IP-nya bagus. Selain IP-nya bagus, dia itu maunya masa studinya terkendali. Kemudian kalau bisa dilayaninya zero defect. Service excellence atau excellent service. Selain itu, program-programnya yang dia ikutin itu harus diakreditasi, apakah nasional, internasional.
Dan pada saat yang sama, kalau dia lulus dari sini, dari online learning jenis yang kita tawarkan ini, maka itu harus bisa diakui oleh tempat bekerjanya. Dan pada saatnya nanti, dia akan dalam tanda petik mendapat tempat di masyarakat. Punya kemuliaan baru. Sebagai orang yang mendapatkan kesempatan membelajarkan dirinya secara mandiri. Walaupun tidak harus seorang diri. Nah, itu yang saya maksud dengan user needs and demands. Jadi, bukan lagi harapan. Mereka itu sudah kebutuhan dan tuntutannya. Nah, sehingga jadi relevan apa yang pernah dikibarkan oleh Bapak Nasir pada tahun 2017 lalu terhadap UT. Yang namanya cyber students itu, di satu sisi dia harus berjaringan dan berhubungan, di sisi lain dia harus punya semuanya itu selain digital juga virtual. Nah, kalau mindset seperti ini bisa dibuat, maka kita bisa menjawab kepada masyarakat. Tidak ada beda antara online learning dengan bukan online learning, apapun jenisnya. Kenapa? Karena semua kaidah-kaidahnya itu kita ikutin dengan baik. Oleh sebab itu, nanti apakah ada bagus atau tidak lulusan, bukan karena online. Dan tadi pagi saya sempat mendengar dari Bu Tian itu waktu dengan Dewan Guru Besar UGM, kalau kita ngomong online learning, fokusnya bukan di online-nya. Fokusnya itu ada di learning-nya. Learning kayak apa? Yang online itu supaya cakep. Nah, itu pertanyaannya. Ini yang barusan kita bahas tersebut. Jadi kalau mahasiswa yang cyber itu dia bisa selalu terhubung dan terjaringan dalam jaringan, kemudian dia punya bahan yang digital dan juga virtual, maka nggak ada pertanyaan lagi apa itu yang namanya constraint in learning, apakah karena responsiveness barangkali kalau kita ngambil Parasuraman, Reiter itu, apakah soal responsiveness, apakah soal reliability, atau apakah layanan yang tangible, apakah yang empathy, atau yang R1-nya response. Nah, dengan demikian, saya akan katakan bahwa apa rumus one for all or for one, clear and complete. Maksudnya itu jelas tuntas gitu loh. Jadi kalau kita ngomong tentang online education, dalam tanda petik kita terjemahkanlah dengan online learning, maka bahannya kita, bumbu-bumbunya kita, ingredients-nya kita, ya ini muternya nih. Begitu ngomong online learning, begitu ngomong online education, online learning, IoT, kemudian super apps, artificial intelligence, big data, cloud technology. Nah, inilah yang bisa membuat pembelajaran itu dalam konteks harapan dan kebutuhan dan tuntutan mahasiswa, let's go virtual in one hand, let's go digital on the other hand, dan kita get connected in one side and network learning in another side. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gorky, sebuah paparan yang menarik. Sebelum kita lanjut ke paparan berikutnya, izinkan saya memberikan sedikit catatan dari apa yang Pak Gorky barusan sampaikan, bahwa dari sisi pengguna user mahasiswa ternyata adanya perubahan karakter mahasiswa yang menuntut penyesuaian layanan akademik yang Pak Gorky tadi sampaikan menjadi yang mudah, murah, dan berkualitas agar menghasilkan golden generation, termasuk adanya tuntutan perubahan paradigma dari khususnya penyedia dalam hal ini perguruan tinggi dalam menghasilkan quality learning. Tadi Pak Gorky menyebutkan fokusnya ada learning, quality learning melalui media, salah satunya media online, dan pentingnya connectedness antara mahasiswa melalui penggunaan teknologi. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sedikit pengumuman dari panitia bahwa sedianya Pak Profesor Nizam akan bergabung bersama kita pada hari ini, tapi karena beliau ada hal yang mendadak dan mendesak, maka hari ini kita akan beliau akan digantikan oleh Profesor Aris Junaidi dengan topik yang tentu tidak kalah menarik.